Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bersyukur bisa kembali dengan selamat perjalanan sekitar 2 minggu, baik ke Medan, lalu kampung halaman, kemudian kembali lagi ke Medan, dan di hari Jumat kemarin kembali ke Batam dengan selamat. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Saya sangat bersuka cita di pagi ini bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita hidup sambil menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah janji Tuhan yang tidak main-main. Adalah janjinya yang pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, kalau kita membaca firman Tuhan, itu adalah akhir dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, Ia datang untuk menyelamatkan. Dengan cara mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua umat manusia. Namun ketika Dia nanti datang kedua kali, Dia tidak lagi datang untuk menyelamatkan, tapi Dia datang untuk menghakimi. Ia datang untuk menghukum. Ia datang untuk memusnahkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Nah, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kehancuran, kemusnahan, penghakiman dunia haruslah bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kita sebagai orang percaya, ini adalah sesuatu hal yang tidak akan terjadi bagi kita. Karena kita sudah diselamatkan. Segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kalau kita mati sebelum Tuhan Yesus datang kembali, roh kita akan ke sorga. Dan kalaupun Tuhan Yesus datang sebelum kita mati, kita akan diangkat juga ke sorga. Dan ketika semua dunia ini sudah dimusnahkan, kalau kita membaca kitab Wahyu, maka kita temukan akan ada yang namanya Yerusalem yang baru. Ketika ada yang meninggal, kita sering mengatakan sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Lebih lagi Tuhan katakan akan ada langit dan bumi yang baru. Dan di sana tidak ada lagi dosa. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalamnya. Dan di sana kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata, firman Tuhan katakan. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, sebelum segala sesuatu ini terjadi, tentu setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak langsung diangkat ke sorga. Kita masih hidup dalam dunia ini. Kita sebagai orang Kristen masih hidup dalam dunia, masih bergumul dengan segala dosa, masih bergumul dengan kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Dan sambil kita menanti waktu itu, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pernah nggak kita berpikir, seandainya setelah kita percaya kepada Tuhan, kita langsung terangkat ke sorga? Bukankah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Kita tidak lagi perlu menghadapi segala hal dalam dunia ini. Kita langsung bahagia di sorga.
Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kita masih hidup dalam dunia dan melakukan sesuatu. Kan dikatakan di ayat ke-7 tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan kedua kali itu sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kita tidak akan diberitahukan tahunnya, bulannya, tanggalnya, bahkan jamnya. Tapi kita diberitahukan tanda-tandanya. Banyak tanda dalam Alkitab. Salah satunya mengenai jatuhnya moralitas dunia. Secara moral dunia akan dari yang buruk menjadi sangat buruk. Dunia akan berubah menjadi dunia yang tidak lagi akan peduli dengan norma, agama, kepercayaan. Semuanya bertindak dan berlaku sesuka hati. Kepercayaan yang benar adalah kepercayaan diri sendiri. Apa yang ada dalam hatiku, apa yang dalam pikiranku, apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan, itulah yang benar. Dan itu mengakibatkan tidak adanya standar moral. Masing-masing melakukan apa yang dia mau, sehingga moralitas akan semakin jatuh. Dan itu sudah kita alami. Dalam dunia saat ini dipenuhi dengan perlakuan tidak bermoral yang dalam 10-20 tahun yang lalu, bahkan kita tidak sedang berbicara ratusan tahun, kita hanya berbicara tentang puluhan tahun yang lalu, masih disebut tabu, sekarang menjadi sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal. Ada apa? Nah, ini yang disebut sebagai kejatuhan moral manusia. Salah satu lagi bukti tanda yang diberikan oleh Tuhan adalah peperangan. Ada lagi wabah penyakit. Tanda mengenai Israel. Dan begitu masih banyak tanda kalau kita membaca Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Dan kita menemukan bahwa tanda demi tanda terjadi dan menuju puncaknya. Tuhan akan segera datang. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan Yesus datang besok, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, tadi kita katakan bahwa kita adalah orang percaya. Kita akan bertemu dengan Dia bukan sebagai orang yang dihakimi, tapi sebagai anaknya. Nah, kalau kita mau bertemu dengan Dia sebagai umatnya, sebagai anaknya, apa yang mau kita bawa di hadapannya? Kalau kita mau pulang kampung, kita ingat di kampung halaman ada saudara kita. Mungkin masih ada orang tua kita. Lalu ketika kita mau pulang kampung, kita pikirkan, apa yang mau kita bawa kepada mereka? Dan apa yang kita bawa kepada mereka bisa berupa benda, barang, oleh-oleh kita sebut. Dan dalam perjalanan kita pun berpikir, apa kabar, apa cerita-cerita yang mau kita sampaikan kepada mereka. Dan ketika kita mau sampaikan, tentu kita berpikir, aku mau sampaikan kepada mereka hal-hal yang baik. Yang ketika mereka dengar, mereka akan mendengarkan dengan sukacita.
Untuk meyakinkan mereka, contohnya kalau kita adalah anak yang merantau, untuk meyakinkan orang tua kita bahwa keadaan kita di perantauan itu baik-baik saja. Kita akan menceritakan segala sesuatu yang baik supaya orang tua kita tenang, senang, dan bahkan kalau bisa bangga terhadap kita. Ketika kita mau bertemu Tuhan, apa berita atau kabar yang menyenangkan yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Akankah kita bertemu dengan Tuhan dan hanya bisa mengatakan maaf? Karena dalam hidup kita tidak melakukan apa-apa. Atau bahkan kita hanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Atau kita bisa bertemu dengan Tuhan dan menceritakan kisah-kisah yang menyenangkan. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan, bagaimana kita bekerja bagi Tuhan. Makanya Rasul Petrus, dia sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang dalam pelarian. Dia bukan sedang berbicara kepada orang-orang yang dalam keadaan kondisi yang senang-senang. Kadang-kadang orang Kristen berpikir, bagaimana aku bisa melayani Tuhan, bagaimana aku bisa taat beribadah kepada Tuhan, bagaimana aku bisa melakukan apa yang Tuhan mau sementara hidupku susah. Memikirkan kebutuhan sehari-hari saja aku tidak sanggup, apalagi melayani Tuhan. Rasul Petrus ini berbicara kepada orang-orang yang kalau kita berada di posisi mereka pada saat itu, kita akan sadari bahwa kehidupan mereka jauh lebih buruk dari kehidupan kita. Karena kalau kita, sesusah-susahnya kita masih mempunyai rumah. Ketika di malam hari kita pulang, kita tidur. Kita masih punya tempat tidur. Sesusah-susahnya kita, saya percaya di antara kita semua yang ada dalam gereja ini tidak ada yang sampai tidak makan. Tapi mereka sedang dalam pelarian. Pelarian karena apa? Pelarian karena dianiaya. Mereka bukan sedang dalam perjalanan karena hobi mereka adalah traveling. Mereka lari dari tempat yang satu ke tempat lainnya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi ini bukan perkataan atau perintah Tuhan kepada mereka yang kaya, yang bisa hidup dengan tenang, santai. Tapi inilah perkataan Tuhan kepada setiap orang Kristen terlepas dari kondisinya. Bahkan kalaupun kita mau bilang kondisi kita itu tidak baik-baik saja. Kalau kita adalah umat Tuhan yang sedang menanti kedatangan Tuhan, maka firman Tuhan ini untuk kita. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Tuhan katakan, karena itu, karena Tuhan sudah mau dekat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika saya membaca kata kuasai diri di sini, saya berpikir tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus atau bahkan Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus menguasai diri? Nah tadi di awal saya katakan, kalau kita orang Kristen, harusnya kita tidak takut kan kalau Tuhan Yesus datang. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak dihukum. Kita dibawa Tuhan ke sorga bersama dengan Dia. Dan ketika langit dan bumi yang baru ada, kita masuk ke dalamnya. Kita tidak ikut dihukum. Jadi di sini kata kuasai diri di sini, ini bukan menguasai diri dari rasa takut. Karena kita tidak takut Tuhan Yesus datang. Tapi di sini berbicara tentang bagaimana kita memandang dunia ini. Manusia cenderung
untuk mencintai dunia. Manusia cenderung untuk mendapatkan atau mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia. Dan kecenderungan ini membuat manusia melupakan Tuhan. Keinginan-keinginan daging kita itu membuat kita bekerja, beraktivitas dengan sekeras mungkin tanpa lagi peduli dengan Tuhan. Makanya Rasul Petrus bilang, kuasai dirimu. Sebagai manusia, keinginan-keinginan ini akan muncul secara otomatis. Ketika kamu melihat orang menggunakan kendaraan yang mewah, kamu dalam hati kecilmu akan mulai digoda. Dan mengatakan, aku juga harus punya itu. Ketika kamu melihat orang dengan rumah yang mewah, kamu juga akan mulai tergoda untuk mengatakan, aku harus punya itu. Ketika orang bisa traveling, jalan kemana dia mau. Baik itu dalam negara kita Indonesia yang begitu banyak tempat-tempat yang indah, maupun ke luar negeri, kita juga berpikir, aku juga mau seperti mereka. Minimal suatu hari aku bisa keliling Indonesia. Dan sekarang kita mulai bekerja, dan bekerja. Ibadah nomor yang jauh. Kalau boleh tidak ibadah, tidak ibadah. Kalau boleh tidak belajar firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan. Kita disibukkan untuk memenuhi keinginan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kembali kita bukan sedang anti terhadap orang yang punya uang, anti terhadap barang-barang mewah. Kalau kita punya rumah mewah, atau kita bukan sedang berkata orang Kristen tidak boleh punya rumah mewah atau punya kendaraan mewah. Kita sedang berbicara tentang prioritas hidup kita. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah mendekatkan diri kepada Tuhan? Dan kalau Tuhan memberkati kita dengan banyak harta, puji Tuhan. Atau kita terus mengejar harta tanpa peduli dengan Tuhan. Makanya Rasul Petrus bilang, kuasai dirimu. Kuasai dirimu di sini juga dikatakan, dan jadilah tenang. Jangan terlalu mudah tergoncang. Oleh karena kamu melihat hal-hal yang menyenangkan dalam dunia, sementara kamu belum mendapatkannya. Jangan terus memikirkan tentang bagaimana aku bisa menikmati dunia ini. Tenangkan dirimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kamu ada waktu untuk merenungkan hubunganmu dengan Tuhan. Dalam Alkitab ketika kita sedang berbicara tentang doa, dalam Alkitab tidak pernah berdoa itu hanya sekedar meminta. Berdoa bukan hanya sekedar meminta. Berdoa adalah komunikasi. Kita punya komunikasi dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Lihat saja hidup kita di zaman ini. Kita tidak punya lagi waktu untuk berdoa. Kita disibukkan dengan banyak kesibukan. Pekerjaan, keluarga, hobi, kesenangan sendiri. Kita tidak punya waktu untuk berdoa.
Ada seorang anak muda bilang sama saya, "Pak, saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan di hari Minggu." Kenapa? Karena saya capek sekali bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Melelahkan sekali saya bekerja. Lalu hari Sabtu saya akan balas. Karena dari hari Senin sampai Jumat saya sibuk bekerja. Hari Sabtu saya akan gunakan untuk kesenangan saya sendiri. Apa kesukaan saya? Contohnya dia suka bermain game. Maka di hari Sabtu dia akan gunakan waktunya untuk bermain game sampai subuh pagi Minggu. Sehingga dia tidak bisa lagi bangun dan beribadah kepada Tuhan. Begitulah hidup orang Kristen yang tidak mencintai Tuhan. Dia pikirkan bagaimana caranya dia bisa bekerja dan menyenangkan keinginan pribadinya. Tapi untuk menyenangkan Tuhan tak punya waktu. Tuhan bilang, kuasai dirimu. Makanya kita orang Kristen, satu cara untuk melihat tentang apakah kita bisa melakukan ini, menguasai diri dan tenang supaya kita ada waktu berdoa adalah jangan dulu berbicara tentang berdoa setiap hari atau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di Sabtu malam, ketika besoknya adalah hari Minggu, waktu untuk beribadah kepada Tuhan, adakah kita betul teringat bahwa besok adalah hari Sabat Tuhan, sehingga kita mempersiapkan diri kita, baik itu mungkin kita tidur lebih awal, mempersiapkan persembahan kita, mempersiapkan segala mungkin pakaian kita untuk besok pagi Minggu kita bisa bangun dengan sikap yang siap untuk menyembah Tuhan. Nah, itu bisa menjadi evaluasi kita. Adakah kita menguasai diri? Adakah kita tenang? Atau Sabtu malam kita masih memikirkan, apa yang sudah kudapatkan dari Senin sampai Sabtu, cukup enggak ya untuk beli ini, beli itu? Dan masih memikirkan mungkin besok Minggu saya kerja sajalah, supaya bisa lebih banyak saya dapatkan. Petrus bilang, Tuhan segera datang. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu ada waktu berdoa. Hal ini adalah hal yang paling mendasar. Karena hal-hal selanjutnya adalah hal-hal praktis. Tapi hal-hal praktis ini tidak akan bisa kita lakukan kalau yang satu ini kita pun tak bisa lakukan. Karena nanti berbicara tentang kasih, berbicara tentang melayani satu dengan yang lain, tak akan bisa kita lakukan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Jadi pertama-tama mari kita mengevaluasi diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah Tuhan betul-betul prioritas utama dalam hidup kita? Atau dunia ini? Ini bukan hanya kepada jemaat Tuhan, juga kepada para hamba Tuhan. Apa prioritas utama ketika kita melayani Tuhan? Banyak sekali hamba Tuhan yang prioritas utamanya adalah bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dari pelayanan Tuhan. Sekarang hamba-hamba Tuhan sudah berubah haluan. Ketika berbicara tentang penginjilan, penggembalaan, para hamba Tuhan serasa tidak menarik
bagi mereka untuk membicarakan. Tapi ketika berbicara tentang membangun sekolah, hamba-hamba Tuhan banyak yang lebih suka dengan hal seperti ini. Kenapa? Penginjilan dan penggembalaan tak ada uangnya. Kecuali kamu menggembalakan dengan cara karismatik lah. Yang setiap minggu akan bicara tentang berkat, dan berkat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu berikan 10, kamu berikan berapa, akan dikembalikan Tuhan 10 kali lipat. Kalau itu kerjamu, memberitahukan itu kepada jemaatmu, mungkin akan ada uangnya. Apalagi kalau di dalam gerejamu peraturannya adalah perpuluhan jemaat itu masuk di kantong hamba Tuhannya. Baru kamu ada uangnya. Tapi kalau kayak gereja kita yang semuanya masuk dalam perbandaran gereja, hamba Tuhannya ditentukan gajinya setiap bulannya. Mau 1000 pun jemaatnya, tak ada yang masuk kantong kita. Kalau kita ambil kan, kita itu mencuri. Maka banyak menggunakan cara halus, mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan penginjilan, membangun sekolah-sekolah, supaya ada uang di kantong. Prioritas kita juga sudah menyimpang. Kita jangan seperti ini. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus akan segera datang. Bapak Ibu, sebesar apapun uang kita di kantong, tak bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Baik kita jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Satu hal yang kemarin dibahas di rapat sinode adalah mengenai bagaimana kalau hamba Tuhan, pendeta contohnya atau evangelis sudah tua, dia tidak mau pensiun, karena kita tidak, salah satu hal yang kita percaya di Gereja Agape atau kebanyakan hamba Tuhan di Gereja Agape adalah tidak ada namanya pensiun. Ada gereja yang menetapkan pensiunnya umur 65 tahun, pendeta itu sudah harus pensiun. Kalau kita tidak percaya dengan itu, kita percaya bahwa hamba Tuhan itu boleh melayani seumur hidup. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang lebih menyangkut mungkin masalah kesehatan, di mana oleh karena kesehatan yang begitu buruk dia tidak bisa lagi melayani. Lalu bagaimana dengan dia? Lalu kita coba membicarakan mengenai dana pensiun. Pensiun dalam artian yang kasus seperti ini. Apa yang gereja bisa lakukan bagi hamba Tuhan itu? Ini adalah sesuatu yang baik. Namun di samping itu saya tiba-tiba terpikir, ya bagi pendeta yang betul-betul dalam hidupnya dia melayani full 100% untuk pelayanan. Dia hanya terima gajinya per bulan yang cukup, tinggal di pastori, tidak punya rumah, dan hari-harinya dihabiskan untuk melayani Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang benar. Tapi kalau hamba Tuhannya adalah mencari uang sebanyak-banyaknya dan punya rumah di mana-mana, punya harta di mana-mana, oleh karena gajinya per bulan yang harusnya cukup, tapi dia tidak cukup karena dia mau ini dan itu. Kadang-kadang saya pikir, ngapain lagi gereja harus pikirkan tentang hari tuanya? Ini adalah hal-hal yang muncul dalam pikiran. Sebagai hamba Tuhan, kita harus jujur juga. Kita melayani Tuhan karena apa?
Begitu dengan pengurus-pengurus gereja. Kita melayani Tuhan karena apa? Jadi dengan jemaat, kita hidup karena apa? Dan kalau kita sudah melihat hal itu, dan kita bisa menguasai diri, dan kita bisa tenang, dan mengambil waktu kita sebanyak-banyak untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka ini bisa kita lakukan. Dikatakan di sini, tapi yang terutama ketika kita melayani kemudian satu dengan yang lainnya, kita harus memiliki kasih. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, sekarang kita dituntut untuk mengasihi sesama. Dan kasih kita harus sungguh-sungguh. Dan menutupi segala dosa di sini bukan berarti kita kompromi terhadap dosa. Bukan itu. Tapi di sini berbicara tentang kita bisa mengampuni orang yang berdosa. Kita bisa berpikir mencari cara. Bagaimana kalau saudara kita yang melakukan dosa, kita bantu mereka supaya mereka jangan lagi berbuat dosa. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Ini bukan kita setuju dengan dosa mereka, tapi kita berusaha bagaimana supaya saudara-saudara kita hidup dengan benar. Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam gereja, kita melihat ada saudara-saudara kita yang kurang aktif beribadah. Kita melihat ada saudara-saudara kita yang kurang aktif bersekutu. Ada saudara-saudara kita yang tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan bagi mereka? Kalau kita mengasihi, Tuhan katakan, kamu menutupi dosa mereka. Menutupi dosa kembali bukan kompromi, tapi membantu mereka. Mengajak mereka, peduli dengan mereka, supaya mereka pun datang beribadah. Jangan kita kalau ada saudara kita yang tidak beribadah, kita bilang, kau di situ ibadah kau, tak ibadah kau, urusanmu lah itu. Guru saya waktu kami masih kuliah selalu mengingatkan kami, be your brother's keeper. Artinya jadilah penjaga saudaramu. Minggu lepas minggu kita beribadah bersama. Adakah kita terpikir, hari Minggu kita datang, lalu kita pulang ke rumah dan pikir, siapa yang tidak datang ibadah hari ini? Nah, gereja kita kecil. Harusnya kita bisa lebih peka melihat sekeliling kita. Siapa saudara kita yang tidak ibadah hari ini? Dan kalau kita punya kasih terhadap saudara kita itu, tidak ada salahnya. Kita WhatsApp dia, kita tanya kepada dia, kenapa kamu tidak beribadah? Apa hal-hal yang membuat kamu tidak beribadah? Mungkin dia dalam kesusahan, mungkin dia dalam kesulitan. Ayo kita bantu dia, supaya dia tidak terganggu beribadah. Itu namanya kasih. Mencari cara supaya saudara kita yang berdosa jangan lagi melakukan dosa. Lalu ketika ada yang membutuhkan, di sini kata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah ini, kalau kita berbicara tentang aplikasinya adalah saling membantu. Nah dalam konteks mereka saat itu, ini adalah bantuan yang sangat-sangat mereka butuhkan. Ingat kembali, mereka sedang lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi dalam pelayaran, contohnya mereka sudah satu orang, contohnya saya, singgah di suatu kota. Dan di kota itu saya sudah mendapatkan tempat tinggal. Lalu tiba-tiba ada saudara yang lain, yang lari juga dari penganiayaan dan singgah di kota itu. Apa yang kita harus lakukan dengan saudara itu? Jadi kita bilang, kamu cari-cari sendiri tempat tumpanganmu, jangan tinggal di rumahku. Tidak, karena dia juga sama seperti kita, sedang dalam pelarian, kita berikan dia tumpangan. Nah, ini adalah saling membantu yang sangat mereka butuhkan pada masa tersebut. Dan di masa sekarang kita ini, mari kita lihat saudara-saudara kita, apa yang mereka butuhkan. Makanya saya sangat senang kalau kita tahu contohnya seperti lowongan kerja. Kalau kita tahu ada lowongan kerja di mana, boleh posting di grup.
Supaya saudara-saudara kita yang tidak punya kerja atau sedang mencari kerja tahu, oh ada lowongan kerja di sini. Itu namanya kita saling membantu. Ketika ada yang sakit kita pikirkan. Kita jangan hanya ya berdoa bagi mereka, tapi kita pikirkan. Siapa dokter yang kita kenal? Atau ada obat dalam pengalaman kita yang bagus? Kita beritahukan. Untuk membantu. Itu namanya saling membantu. Ada kasih, ada tindakan saling membantu, lalu ada tindakan saling melayani. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani satu dengan yang lain sesuai dengan talentamu. Kalau kamu mempunyai talenta untuk berkhotbah, ya berkhotbah. Menjadi full time, penuh waktu melayani Tuhan, mengabarkan Injil, menggembalakan jemaat. Kalau kamu punya talenta bermain musik, bermain musik. Kalau kamu mempunyai talenta untuk bersikap ramah satu dengan yang lain, ya melayani Tuhan dengan menerima tamu. Apa talentamu yang kamu bisa berikan untuk Tuhan? Layani satu dengan yang lain. Karena di sini katakan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya talenta yang Tuhan berikan kepadamu jangan simpan untuk diri sendiri. Tapi pikirkan bagaimana caranya supaya talentaku ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita adalah orang yang suka berteman, ada orang yang pandai berteman. Ada orang yang susah berteman. Dulu saya adalah orang yang cukup susah berteman. Tapi setelah saya menerima panggilan Tuhan, Tuhan jadikan saya cukup bisa berteman. Ada orang yang sangat-sangat sulit berteman, tapi ada orang yang sangat mudah berteman. Nah, orang yang sudah, ini adalah satu karunia yang bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Dan ada orang yang bertemu siapa saja di luar sana, cepat sekali dia berbicara akrab dengan orang tersebut. Maka kita bisa gunakan ini untuk penginjilan. Karena berbicara tentang hal-hal duniawi, mencari teman untuk kita bisa bawa kepada Tuhan. Nah, itu namanya kita menggunakan talenta kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Mulai dari sekarang ketika apapun yang kita miliki, kalau tadi talenta, sekarang hal-hal yang umum yang semua orang bisa. Bercerita, berbicara, hindari hal-hal yang tidak penting. Hindari hal-hal yang berupa gosip. Tapi ketika kita berbicara satu dengan yang lainnya, mari kita memikirkan hal-hal yang rohani. Yang bisa membangun satu dengan lainnya dalam hal-hal rohani. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Artinya kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita harus datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita harus selalu sadari bahwa kita bisa melakukannya karena Tuhan. Dan kemudian kalau di sini dikatakan biarlah Tuhan yang dimuliakan, itu artinya kita harus bisa juga bersaksi. Kalau ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang baik, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada kita. Jangan tonjolkan diri kita, tapi tonjolkan Tuhan. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena Dia memang Allah yang berhak untuk mendapatkan segala kemuliaan. Hal-hal inilah yang kita perlu lakukan. Pertama dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita ingat bahwa Tuhan Yesus datang segera, kita mulai dari diri kita sendiri. Yaitu di mana kita menguasai diri kita dan menjadikan diri kita tenang, supaya kita selalu ada waktu untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam.
Lalu ketika kita berhubungan dengan sesama kita, kita punya kasih. Kita mengasihi mereka, kita peduli dengan mereka. Lalu kalau ada kebutuhan mereka yang kita bisa tolong, kita bantu mereka. Dan ketika Tuhan beritahukan kita bahwa ada karunia yang Dia berikan kepada kita, kita gunakan untuk melayani satu dengan yang lain. Dan dalam bekerja melayani Tuhan ini, segala usaha kita minta supaya Tuhan berikan kita kekuatan. Dan ketika Tuhan sudah mampukan kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ini kita lakukan, maka segera ketika Tuhan Yesus datang, kita akan menghadap Dia dengan penuh sukacita. Kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia bertemu dengan Dia. Ingat, sebentar lagi Dia datang. Adakah kita mau fokus untuk hal-hal rohani ini? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mata kami terkadang terhalang oleh begitu banyak hal di dalam dunia ini, sehingga kami tidak bisa melihat langsung kepada Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk bisa menguasai diri dan menjadi tenang untuk segala hal duniawi yang ada di depan mata kami. Untuk kami selalu bisa memilih untuk memuliakan nama Tuhan, menaati kebenaran firman, hidup dekat kepadamu. Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyadari hal ini dan berlaku benar di hadapan Tuhan, sambil kami terus menjaga dan juga mengasihi saudara-saudara kami, sehingga bersama-sama nanti kami semua akan bertemu dengan Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.